kan mungkin ada beberapa pandangan dari kawan-kawan. Kenapa saya harus jadi ketua gitu? Iya. Nah, jadi kawan-kawan juga bahasanya mereka inilah memberikan beberapa pandangan bagaimana pada saat saya memimpin, bagaimana saat saya menjadi ketua panitia. Perkenalkan saya Andi Ribadi. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maulana Fikri sebagai host podcast pada siang hari ini. Kami dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Perpajakan Syariah periode 2023-2024 mengadakan podcast pada siang hari ini bersama dengan Demisioner Ketua Umum Perbankan Syariah yang sangat luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Bang Sauki Amri. Selamat datang Bang Sauki Amri di podcast pada siang hari ini. Ya, terima kasih untuk sambutannya. Baik Bang Sauki, sebuah informasi, Bang Sauki ini merupakan Demisioner Ketua Umum pada periode 2019-2020. Nah, Bang Sauki, apa kabar Bang Sauki? Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah. Bagaimana Bang Sauki hari ini cuacanya? Ya, hari ini alhamdulillah lumayan panas lah, seperti biasa Pontianak. Oh ya, baik. Sekarang sudah menginjak di tahun 2024. Menurut Bang Sauki, apa goals yang harus dilakukan oleh anak muda, Bang? Mungkin sebelumnya untuk goal sendiri, saya rasa banyak-banyak memiliki pengalaman dulu lah. Iya. Karena yang namanya anak muda itu hal utama yang menjadi landasan adalah pengalaman. Pengalaman, betul. Pasti setiap anak muda itu harus memiliki banyak pengalaman. Pengalaman ini banyak sekali artinya, gitu ya. Bisa jadi pengalaman bagaimana dia menghandle masalah yang dia hadapi, ataupun pengalaman tentang bagaimana dia harus mempersiapkan dirinya gitu. Baik, mantap. Berbicara tentang anak muda nih Bang, kadang anak muda itu terlalu terlena Bang, yang katanya nikmati masa muda Anda karena kelak di hari tua Anda berkelana dan bercerita. Itu bagaimana menurut Anda? Ya, mungkin kalau untuk itu, setiap orang pasti punya cerita. Iya. Setiap orang pasti punya pengalaman. Tapi apakah nantinya pengalaman itu bakal kita ceritakan untuk dijadikan sebuah panutan kepada yang mendengarkan? Itu harus kita jadikan pikiran lagi. Lalu setelah itu muda berkelana, tua bercerita. Iya, misalnya kan. Kalau saya rasa itu harus kita pikirkan lagi lah bagaimana kita dalam tanda kutip berkelananya gitu. Ya. Nah, berkelananya itu kan dengan kita baik itu kita mencetak prestasi ataupun membuat pengalaman-pengalaman baru seperti itu. Saya rasa harusnya anak muda itu harus banyak membuat sesuatu yang baru, karena gimana kalau saya melihat itu kita harus jadi anak muda yang lebih visioner. Saya menarik bahwa mencari pengalaman yang baru dan visioner Bang ya. Baik, ketika kita berbicara tentang anak muda, mungkin kita sebagai kalangan mahasiswa tentu selain kita belajar dan menuntut ilmu di kampus juga menambah pengalaman Bang. Ya. Mungkin pengalamannya itu akan saya tarik tentang Ormawa, organisasi mahasiswa. Nah, Bang Sauki, terdapat beberapa istilah yang katanya itu kupu-kupu kuliah pulang. Ada kura-kura kuliah rapat. Nah, Bang Sauki, menurut Abang sendiri itu apa sih efisiensi ataupun fungsi dari HMPS selaku Ormawa kampus di tingkat prodi untuk mahasiswa? Oke, sebelumnya disclaimer dulu, saya di perkuliahan ini saya sudah menginjak sepertinya semester 10 lah. Iya. Ya, jadi apa sih sebenarnya fungsi HMPS di lingkungan kampus, terutama di lingkungan prodi? Iya. Nah, jadi sebenarnya ini kan himpunan. Himpunan itu kan adalah arti dari sebuah perkumpulan. Iya. Perkumpulan dari mahasiswa program studi, yang mana lebih tepatnya ini adalah mahasiswa program studi perbankan syariah. Iya. Nah, kenapa harus ada himpunan? Kenapa harus ada perkumpulan? Karena biasanya perkumpulan itu pasti akan membuat sesuatu. Maksudnya kalau orang-orang itu ngumpul, itu pasti akan bertukar pikiran. Benar. Ya, betul kan? Pasti akan bertukar pikiran, pasti akan bertukar pandangan dan segala macamnya. Nah,
Fungsi dari HMPS sendiri itu adalah dia selain daripada untuk menjadi perkumpulan bagi anak-anak perbankan, khususnya perbankan syariah ya bagi anak, juga menjadi salah satu perpanjangan tangan dari pihak program studi. Nah, jadi kan tidak semua mahasiswa itu bisa langsung berhadapan dengan ketua program studi kita, prodi kita kan. Ya. Itu sekarang ada Bu Nurma. Ya. Dan tidak semuanya itu bisa langsung merencanakan untuk di blog studi ini apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Nah, perpanjangan tangannya itu adalah HMPS. Nah, HMPS itu adalah perpanjangan tangannya dari apa yang saya tahu. Nah, kenapa bisa disebut perpanjangan tangan? Karena ibaratnya HMPS itu isinya kan adalah mahasiswa program studi. Iya, benar. Dan juga mereka adalah satuan yang bisa dikatakan satuan yang terpilih untuk menjadi perpanjangan tangan kepada pihak prodi. Nah, dari pihak prodi ini, mereka kalau ada menyampaikan segala sesuatu, baik itu informasi, baik itu ketentuan baru dari pihak prodi, itu cukup dari pihak HMPS. Nah, lalu akan mereka sebarkan lagi kepada mahasiswa program studi. Jadi seperti itu. Dan juga HMPS ini berfungsi untuk memastikan bahwasanya setiap minat dan bakat yang ada di program studi itu dapat tersalurkan dengan baik dan benar. Dapat punya wadahnya lah. Jadi HMPS itu juga menjadi wadahnya untuk minat dan bakat yang ada di program studi. Cukup terkesan Bang. Tetapi Bang, banyak mahasiswa yang beranggapan itu kenapa sih harus ikut HMPS, hanya buang waktu katanya. Lebih baik kita kuliah pulang aja katanya. Habis kuliah kita pulang, istirahat, tidur, makan, selesai. Scroll TikTok, chat ayam. Menurut Abang itu gimana Bang tentang perihal tersebut? Nah, untuk pembahasan ini saya rasa ini adalah bahasan itu pedang bermata dua gitu. Iya. Saya tidak bisa katakan yang kura-kura ini kuliah rapat ini adalah salah satu bentuk bahwa inilah mahasiswa yang sebenarnya gitu. Iya. Saya juga tidak merasa seperti itu. Dan juga kupu-kupu. Inilah adalah bentuk dari seorang mahasiswa yang sebenarnya itu. Nah, itu juga gitu. Nah, antara kedua ini adalah mahasiswa yang sebenarnya dari apa yang saya percaya adalah mahasiswa yang dapat mengatur dirinya sendiri. Mengatur dirinya sendiri. Dalam artian gimana? Mahasiswa ini haruslah bahasanya kehidupan sosial kampusnya seimbang, kehidupan akademik kampusnya seimbang, dan juga kehidupan pembelajarannya seimbang. Nah, itu juga harus seimbang antara ketiga ini. Jadi tadi berbicara tentang rapat itu juga belum tentu menjadi rapat yang istilahnya efisien gitu untuk perencanaan yang mereka lakukan, karena seperti beberapa pengalaman yang saya lakukan, biasanya itu ada beberapa permasalahan di rapat yang kita lakukan gitu. Disclaimer, walaupun maksudnya kuliah rapat itu bukan literally kuliah rapat gitu ya, maksudnya berkegiatan di HMPS ataupun di organisasi lainnya. Nah, biasanya di rapat yang dilakukan itu entah itu nunggu kawan lah, nunggu ada yang selesai kelas lah, lalu ada yang pada saat rapat tidak fokus lah, ada yang pada saat rapat dia mau pulang segala macam. Nah, saya rasa beberapa hal yang disebut efisiensi itu terkadang tidak terrealisasi gitu. Dan juga ada sebutan, kalau mau jadi orang yang teratur waktunya masuk organisasi. Tidak semua orang bisa tertata menjadi orang yang tertata saat dia masuk di organisasi. Tidak semua orang. Karena apa? Karena biasanya di organisasi itu yang serius aja yang bakal dapat ilmunya. Tentang organisasi, kadang itu saya dan kami juga melihat tentang ada beberapa mahasiswa yang ikut-ikutan Bang tentang organisasi. Itu menurut Abang sendiri bagaimana Bang? Nah, mungkin kalau saya di semester 1 bakal berpikiran kayak boleh nih ikut kawan, atau mungkin saya mau coba-coba gitu. Nah, untuk kawan-kawan yang ingin masuk organisasi haruslah menetapkan beberapa hal. Yang pertama tujuan. Apa sih tujuan kita masuk organisasi? Biasanya pada saat yang abang interview gitu ya, pada saat masuk itu saya mau cari banyak pengalaman Bang. Nah, pengalaman itu kan tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak berhadapan dengan
masalah yang ada dalam organisasi. Setiap orang mau dapat masalah. Setiap orang mau dapat pengalaman, tapi dia tidak mau berhadapan dengan masalah. Oh, berarti itu dikali nol. Nah, dikali nol. Oh iya. Setiap orang kayak kalau misalnya aku ini mau ikut organisasi lah, mau punya pengalaman, tapi dia tidak mau berhadapan dengan lelahnya, masalahnya, konflik yang ada dalam organisasi dia. Dia tidak mau berhadapan dengan itu, dia berusaha lagi. Nah itu saya rasa tidak akan bisa dapat apapun. Makanya biasanya banyak sekali orang-orang yang sudah ikut organisasi, tapi dalam tanda kutip nilainya tetap kosong. Nah nilai dalam dirinya itu tetap kosong. Dia cuma dapat teman aja, dapat relasi aja, dan dapat itu aja, tapi pengalamannya tidak dia dapat. Nah, lalu setelah tujuan tadi fungsi. Jadi saya pernah lihat dari video YouTube-nya Bang Eno ini, dia mengatakan bahwasanya kalau kita mengikuti sebuah organisasi di kampus, kita harus melihat fungsi yang mereka buat. Dalam tanda kutip ini fungsinya maksudnya apa sih mereka tawarkan? Nah, terkadang kan organisasi di kampus itu menawarkan pelatihan yang gratis. Nah, pelatihan gratis yang mana biasanya kalau kita ikutin di luar, itu biasanya bayar. Nah, contohnya kayak teman saya itu pernah ikut kelas fotografi. Nah, dia itu gratis apabila selama kita masih anak mahasiswa. Nah, kalau misalnya katakanlah kalau misalnya di luar situ kelas fotografi, dia bayar setidaknya per pertemuan itu katakanlah dia 30 sampai 40 ribu. Oke, ada orang yang bilang 30-40 ribu murah pun itu duit kan masih. Benar. Nah, kita di anak-anak ekonomi, anak-anak keuangan itu sangat berpikir kayak 40 ribu itu juga duit gitu. Seperti itu. Nah, tidak harus anak ekonomi lah, orang yang berpikir juga pasti 40 ribu juga duit gitu. Nasi padang udah dapat 40 ribu. Nah, apa ngerasa kita harus pikir lagi nih, apa yang bisa kita dapatkan di organisasi. Nah, ada yang bilang kau ini masuk organisasi hanya untuk memanfaatkan. Itulah tujuan dari organisasi. Betul. Organisasi itu tujuannya adalah untuk dimanfaatkan. Makanya sebenarnya apa yang saya percaya adalah organisasi kampus itu adalah bentuk kecil dari politik yang terjadi di negara kita. Nah, misalnya katakanlah organisasi setingkat prodi aja dulu lah, bisa dikatakan sebagai katakan pemerintahan di kabupaten, di tingkat kabupaten. Katakan seperti itu. Berarti kalau tingkat kabupaten dipimpin berarti kabupaten dipimpin oleh siapa? Bupati. Ya, bupati ya. Nah, bupati. Nah, kalau misalnya organisasi itu berjalan dengan semestinya, berarti kan kepemimpinannya bagus. Ya seperti itu. Nah, tapi biasanya apa yang terjadi di dalam itu lebih rumit daripada itu. Lebih rumit daripada itu. Karena di organisasi itu ya kita dikasih anggaran. Nah, dari kampus itu dikasih anggaran untuk kita mengelola, untuk buat pelatihan, acara, berarti dana operasional. Dana operasional. Nah, itu saya rasa sama seperti pemerintahan kita. Pemerintah kita kan juga ada punya dana operasional. Nah, di situ kita sudah ada sedikit perpolitikan. Kenapa sih katakan perpolitikan? Karena beberapa mungkin oknum itu akan memanfaatkan baik itu peluang untuk dia markah pembukuan yang akan dilaporkan. Jadi seperti itu. Nah, balik lagi kepada tadi, kita tuh kalau di organisasi harus bisa memanfaatkan sedemikian rupa keuntungan yang bisa kita dapatkan, baik itu relasi, pelatihan, ataupun juga pengalaman yang bisa kita dapatkan. Nah, setidaknya kalau bisa kita masuk di organisasi, satu hal yang kita dapatkan adalah pengalaman pada saat kita mengurus beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Di kepanitiaan Nah, kita pasti akan bisa manajemen untuk gimana kita menyusutkan biaya belanja untuk makan anggota sekecil-kecil mungkin. Nah, gimana cara kita untuk mengatur untuk bisa dapat barang ini. Nah, itu saya rasa adalah penggunaan pengalaman yang sangat bagus sekali kalau misalnya kita masuk di organisasi. Nah, tapi balik lagi, tidak semua orang mau seperti itu. Tidak semua orang mau capek, tidak semua orang mau berkorban untuk belanja gitu. Jadi saya rasa seperti itu. Nah, poin terakhir yang harus dimiliki adalah
kemauan untuk berkorban. Kemauan untuk berkorban. Wow. Ya guys, kemauan untuk berkorban. Nah, Ya. Jadi bukan berkorban untuk pasangan saja, tetapi juga berkorban untuk organisasi. Organisasi. Nah, mungkin akan ada kawan-kawan yang berpikir seperti ini cuma ini nih cara untuk memanfaatkan orang-orang yang masuk organisasi. Tidak, saya rasa tidak. Karena rasa pengorbanan itu adalah rasa yang membuat kita bisa merasa nyaman ada di organisasi. Itu kan posisi kalau Iya, kampus itu ya kayak HMBS lah. Ya, ibarat kayak babu di kampus lah seperti itu. Oke, Bang Sauki, Bang Sakamrina, kawan-kawan, kami ada pertanyaan sekaligus ingin tahu nih kepada Bang Sauki, gimana perjalanan Abang sampai di titik menjadi ketua umum HMBS Bang saya? Apakah ada perpolitikan dari luar atau apakah ada jalur orang dalam? Karena banyak yang beranggapan itu ketika kita ingin menjadi pejabat kampus seperti pejabat dalam artian ormawa ya, organisasi mahasiswa seperti ketua umum, ketua dewan eksekutif mahasiswa setingkat fakultas dan institut, itu tuh perlu orang dalam Bang, perlu backingan luar gitu. Sehingga orang dalam nomor satu, kualitas nomor dua. Apakah perjalanan Bang Sauki ini karena kualitas abang yang cukup mumpuni ataupun karena memang dari orang luar itu sendiri gitu? Oke. Boleh dijelaskan sih kayak. Sebelumnya saya ceritakan dulu. Ya. Saya itu dulu jujur agak gede kalau melihat HMBS dulu ya, semester satu. Karena dulu ada sebuah kebijakan dari HMBS. Ini yang saya rasa sangat mengkelas-kelaskan sekali. Oh, untuk gimana tuh Bang? untuk kaulan dari yang daerah ini. Jadi pada saat jadi anak maba itu jadi Senin sampai Selasa harus pakai baju putih. Baju putih. Celana hitam. Nah, jadi dari Rabu sampai Kamis atau mungkin 3 hari gitu ya. Rabu sampai Kamis itu pakai baju batik. Baju Nah, jadi seperti itu. Nah, itu sebentar Bang. Itu dari HMBS-nya atau dari prodinya? Dari HMBS. Dari HMBS-nya. Wow. Entah itu dari prodi juga atau bagaimana saya juga tidak tahu. Cuman dulu itu anak HMBS itu mengharuskan untuk kita pakai baju untuk bahasanya Seragam lah. ya seragam maksudnya. Jadi kan jiwa rebelnya dari kami itu mungkin sudah mulai muncul lah. Oh. Oke, ngapain harus kita pakai baju ini? Oh, iya, Ngapain harus pakai baju seragam seperti itu? Itu dulu. Iya. Nah, bahkan kelas saya itu kayak dulu pernah sedikit menyoraki anak HMBS lah kayak karena kami tidak pakai baju putih seperti itu. Nah, saya tidak termasuk yang menyoraki, tapi saya termasuk yang melihat gitu. Yang melihat. Nah, dan saya kayak senang. Itu begitu. Nah, Sebentar Bang, sebelum Abang melanjutkan, apakah Abang setuju dengan hal tersebut? nah, saya mungkin kalau saya pribadi lah ya, Ya. saya mungkin setuju aja. Cuma mungkin cara mereka menyuruhnya gitu. Karena dulu itu sampai masuk dalam kelas anak MPS-nya atau mungkin dan juga ada bahasanya teman kami yang cepu lah gitu. Nah bang yang tidak pakai baju, nah bang angkat. Jadi seperti itu. Nah perbuatan itu yang membuat saya pribadi itu agak risih. Makanya kalau saya pribadi saya terima saja, cuman risih aja gitu. Saya rasa seperti itu. Nah, lalu setelah itu saya ada pertengahan semester sepertinya itu ada entah lupa saya pertengahan semester atau setelah semester 1 selesai saya lupa itu ada perekrutan HMBS. Nah, Saya sambil dulu ya. Oh ya cara dulu. Jadi ada perekrutan seperti itu. Nah, di situ di perekrutan itu saya itu sebenarnya iseng-iseng aja untuk daftar. Dalam hati saya ini saya pasti tidak akan diterima seperti itu. Saya daftar aja gitu kan. Dan saya daftarnya itu hamin jam sebelum selesai. Amin jam Ya, selesai. jadi itu saya daftar gitu kan. Nah, paling saya tidak akan diterima nih. Gitu. Ya. Nah, akhirnya oleh karena itu saya daftar. Nah, setelah pengumuman saya tidak melihat tuh nama saya di situ. Kalau tidak salah 2 hari setelah pengumuman, karena kan lewat TV IG kan, saya kan follow IG-nya HMBS Perbankan Syariah. Untuk kawan-kawan follow juga IG-nya HMBS Perbankan Syariah. HMBS Perbankan Syariah IAIN Pontianak. Ya. Jadi itu lewat di beranda saya. Ya. Oh ya, saya lihat lah. Waktu itu teman saya yang satu kelas itu ada yang lulus itu Kopi Veronica. Terus saya lihat
ini kok ada nama saya gitu kan. Tapi mungkin ini saya lihat kan, lalu saya tanya ke pihak HMPS-nya, Bang ini nama-nama yang muslim benar kan? Iya. Ya dia benar. Nanti hari sini silahkan kalian langsung ini apa sih mas screening ya? Saya udah lupa dah tuh. Screening yang interview. Ya, interview. Nah, begitu saya nggak, lah kok terima, padahal niatan saya itu nggak mau terima. Jadi akhirnya ya gitu. Padahal karena jujur saya itu udah disuruh stop organisasi sama orang tua saya, karena dari terakhir itu SMA itu saya udah terlalu aktif, jadi di kuliah orang tua saya minta untuk jangan. Gitu. Nah, non saya kayak udah boleh lah HMPS nih. Gitu. Nah setelah itu akan untuk segala macam. Nah setelah itu keterima jadi anggota dan ya jadilah anak HMPS. Nah di situ baru saya paham gitu. Kenapa sebenarnya anak HMPS itu kadang buat beberapa kayak peraturan buat baju, maksudnya untuk bilang ke anak apa itu pakai baju ini. Nah tapi mungkin di angkatan saya itu tidak diberlakukan lagi. Nah di atas itu pada saat tidak diberlakukan lagi. Berarti stop semua. Ya stop sebelum saya jadi ketua umum. Nah di situ saya melihat lah bagaimana isinya HMPS itu, bagaimana entah itu konflik yang terjadi, lalu setelah itu cekcok antara ketua dan sekretaris gitu. Nah itu saya pasti ada. Nah, lalu setelah itu saya pernah jadi ketua panitia. Untuk meet and greet kalau tidak salah. Saya jadi ketua panitia. Nah itu saya jadi ketua panitia, lalu disitulah saya belajar untuk gimana jadi ketua. Ternyata berat juga gitu. Saya belajar untuk manajemen waktu, untuk manajemen anggota dan segala macam gitu. Memang pada saat jadi anggota biasa saya belajar itu, cuma bedanya kan kalau jadi ketua panitia itu lebih berat lagi. Lebih berat. Ya, beratnya di mana, Bang? Beratnya itu gimana cara kita ngatur orang-orangnya. Ngatur orang. Karena kan ada orang yang setuju, yang membangkang, yang ada sih paham apa. Ya betul. Pasti ada. Nah, kalau bagi saya itu yang berat itu yang anggota anggota panitia yang tidak jelas gitu. Yang tidak jelas. Yang jelas itu dalam artian di chat tidak balas. Di telepon nggak diangkat. Kebanyakan itu sih Bang bilang-bilang ya. Saya lebih mending berhadapan dengan yang tidak setuju dengan saya daripada berhadapan dengan yang tidak jelas gitu. Nah, jadi itu saya belajar ini caranya. Nah, lalu setelah itu datanglah pada hari Mubes. Nah di Mubes ini kan mungkin ada beberapa pandangan dari kawan-kawan. Kenapa saya harus jadi ketua gitu? Nah jadi kawan-kawan juga bahasanya mereka inilah memberikan beberapa pandangan. Bagaimana pada saat saya memimpin, bagaimana saat saya menjadi ketua panitia, bagaimana saat itu mungkin terjadi pada saat di dalam forum, karena saya di luar kan, saya kan tidak tahu apa-apa. Nah anggapan kalau misalnya basicnya lah ya bantuan dari orang luar itu. Nah kalau saya pribadi saya tidak setuju dengan itu. Nah oke, katakanlah semua orang punya kepentingan di organisasi itu, tapi tidak semua orang punya kapasitas untuk bisa ke situ. Kapasitas berarti saya tanya nih Bang sama Bang Soki, perlu penekanan nih. Berarti Abang menjadi ketua umum kemarin itu karena kapasitas Abang atau karena orang dalam? Dari apa yang saya rasa, menurut saya merasa kapasitas saya yang paling mumpuni untuk jadi ketua pada saat itu. Oke, karena selain dari kapasitas yang saya miliki, saya punya niat untuk jadi ketua. Nah, pada saat waktu itu saya dengan dua orang teman saya tidak perlu sebut namanya, itu waktu itu saling ngobrol lah kayak, siapa yang mau jadi ketua ini? Aku sebenarnya malas. Dan dari dua orang teman yang abang itu, mereka bisa sama-sama menyebut untuk sebenarnya aku malas untuk jadi ketua. Karena waktu itu dari forum menunjuk. Saya karena kan dari forum itu kan biasanya kalau untuk menjadi ketua itu antara ditunjuk atau menawarkan diri. Nah, waktu itu saya itu termasuk yang ditunjuk. Karena sebelum saya menawarkan diri, saya itu langsung ditunjuk sama beberapa senior. Nah, jadi dari dua orang teman saya itu, mereka langsung mengatakan sebenarnya mereka malas. Saya pribadi tidak. Berarti kalau ditunjuk sama senior itu berarti senior kan percaya sama kualitas Abang. Saya pribadi merasa seperti itu.
kita singkatkan lagi tentang perjalanan Abang menjadi ketua umum. Nah, selama Abang menjadi ketua umum HMPS Perpajakan Syariah ini, apakah Abang puas selama setahun kepengurusan tersebut? Jujur pribadi saya tidak puas. Tidak puas. Di mana nih letaknya? Saya tidak puasnya dengan diri saya sendiri. Berarti sama anggota lain? Dengan anggota saya tidak, karena pemimpin itu adalah orang yang mampu memanfaatkan dan tanda kutip ya, Ya. memanfaatkan dan mengarahkan anggotanya dengan baik. Berarti dalam arti kata tuh mengarahkan tuh bimbingan, Ya. membimbing. Oh gitu ya, ya betul. Jadi itu saya merasa diri saya kurang. Iya. Oh gitu betul. Oke. Berbicara tentang anggota tadi, biarpun kita umumkan kan juga kita termasuk ke dalam keanggotaan dari pengusaha industri hubungan syariah. Nah, menurut Abang nih Bang, karena kan sekarang kan lagi waktu-waktunya musim-musimnya pemilihan ketua umum yang baru kan Bang, dan juga ketum Titi Astari juga sebentar lagi akan lengser begitu. Mungkin Abang ada harapan ataupun saran ataupun pandangan untuk kedepannya untuk ketua umum dan kepengurusan HMPS di periode selanjutnya gitu. Ya. Apa? Untuk Anda yang jadi ketua umum baru siapapun itu, Ya. ya pokoknya beberapa hal yang harus mereka perhatikan lah. Yang pertama Bang, Yang pertama adalah pemilihan anggota. pemilihan anggota. Pemilihan anggota ini adalah penempatan keanggotaan secara tepat. Oh, Ketua yang baik itu harus mengetahui kepribadian anggotanya. Kepribadian maksudnya tidak secara sifat ya. Iya. Maksudnya plus minus anggotanya dia harus tahu gitu. Nah, jadi untuk misalnya, ada orang daftar, Iya. untuk jadi anggota MPS. Orang ini cocok ditempatkan di mana? Nah, misalnya Fikri ini misalnya public speakingnya bagus, mungkin Amin. itu Iya, iya. itu dari yang saya lihat, public speakingnya bagus dan juga cara kamu berkomunikasi itu juga lebih baik kepada beberapa orang. Nah, berarti kan itu secara kasar itu bagusnya ditempatkan di Kesma. Nah, karena Kesma ini adalah yang langsung menjadi perpanjangan tangan dari HMPS untuk mahasiswa. Nah, ya. jadi kamu pikir pasti ditempatkan di Kesma. Nah, akan kurang efektif, bukan tidak bagus, akan kurang efektif kalau kamu ditempatkan di Infokom. Nah, Infokom yang mana saya rasa itu berfokus kepada media informasinya MPS dan jarang akan berkomunikasi dengan para mahasiswa. Berarti kesimpulannya itu setiap mahasiswa yang mendaftar di HMPS adalah mahasiswa yang berkualitas. Namun kita harus perhatikan efektivitasnya Bang. Ya, efektivitasnya. Ini ditempatkan di mana? Misalkan ke Kesma, ke Kesejahteraan Mahasiswa, ke Infokom, Informasi PP dan bidang yang lainnya gitu. Kalau misalkan ya Bang ya, di next nih kan, di next kepengurusan nanti itu apa ya, selain kan karena kan masih masa pendewasaan gitu kan, kita kan perlu lagi naiknya ego nih Bang gitu. Apa ya, kedewasaan seperti apa yang diperlukan oleh ketua umum nanti juga dengan pimpinan-pimpinan gitu terhadap anggota-anggotanya sehingga kontras dan selaras begitu. Hal yang harus dimiliki ketua itu pertama dia harus bisa menurunkan ego dalam memimpin teman-temannya. Menurunkan ego. Nah, jadi karena itu kan memang karena proses pendewasaan, ego itu ide kita harus dipakai. Kita nggak mau kalah dengan anggota kita, dan kita ngeliat kayak aku bapak ini anggota, aku ini ketua, harus dengar ide aku. Nah, itu adalah ego yang harus dibunuh, bukan dihilangkan, ya dibunuh biar dia tidak bangkit lagi. Kenapa? Karena seorang ketua yang tidak mendengarkan pendapat orang lain atau parahnya otoriter itu tidak cocok lah untuk berada di HMPS. Kenapa? Karena sesama anggota ini umurnya itu kurang lebih. Nah, dan kita cenderung kayak kalau misalnya kita dipimpin oleh teman yang seumuran, dia mau berpikir kayak dia mungkin ketua, dia itu kita lah seumuran Seumuran sama Bang itu ya. pasti dia ada pikiran bahwa malas lah gitu. Jadi seperti itu. Berarti nanti ketika kita sudah bergabung di dalam satu kepengurusan itu, hal yang harus kita tanamkan adalah saling menghargai. Iya, saling menghargai, bunuh ego pribadi gitu. Nah, Bang, pertanyaan terakhir nih di podcast kita pada siang hari ini. Pertanyaannya itu, mengapa mahasiswa, terutama mahasiswa baru, agar bergabung di
Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah? Nah, kalau saya pribadi kepada kawan-kawan yang ingin misalnya bergabung di HMPS, kalau misalnya HMPS buka, pertama-tama kawan-kawan ini dulu berpikir ingin belajar atau enggak gitu. Ingin belajar. Nah, ingin belajar atau enggak? Karena kalau menurut saya pribadi tidak semua orang ingin belajar. Semua tempat mengajarkan ilmu yang baru, tapi tidak semua orang ingin belajar. Kenapa? Karena menurut saya pribadi, seperti yang saya katakan di awal, proses belajar itu tidak mudah. Nah, seorang pemimpin, dia belajar di pemimpin itu harus beberapa kali gagal. Saya yakin Titi ini sekarang kalau misalnya dia mengingat lagi kepemimpinannya pasti ada beberapa hal yang kurang. Nah, di situ adalah proses dia belajar. Nah, di sini kalau misalnya kita jadi anggota, bagaimana kita bisa belajar untuk membunuh ego kita masing-masing seperti itu. Kenapa? Karena terkadang di dalam organisasi itu kekanak-kanakan itu pasti sifat yang selalu ada. Merasa paling capek, merasa paling berjuang, merasa paling Nah, ya. Kalaupun kendati pun pada saat kawan-kawan menjadi HMPS dan itu benar-benar terjadi, tetaplah merasa bahwasanya apa yang kawan-kawan lakukan masih kurang. Karena di situ akan ada sebuah space atau sebuah tempat di mana kawan-kawan akan menjadi bahasanya itu menjadikan itu sebagai tempat kawan-kawan belajar untuk merenung diri, untuk muhasabah diri lagi, introspeksi diri. Apa yang kurang? Karena kalau di organisasi ini, apa yang bisa dipelajari itu adalah dengan cara introspeksi diri. Misalnya kita melaksanakan kegiatan ini. Oke, kendati pun kegiatan yang kita laksanakan sukses, itu kita harus muhasabah diri. Apa yang kurang? Selalu grinding untuk merasa, ini masih kurang nih, ini bisa ditingkatkan lagi, mungkin pada saat rapat ada kesalahan yang kita lakukan, misalnya kayak memperlakukan teman dalam rapat, misalnya dengan mengatakan kau tidak bantu sama sekali. Kendati pun itu benar, kita tidak perlu mengatakan itu di tengah rapat. Iya. Nah, betul. Itu mungkin kalau misalnya kawan-kawan ingin masuk lah. Makanya kalau untuk siapapun ketum selanjutnya, pada saat saya jadi ketum pun sebenarnya pada saat saya interview orang, saya nanya apa alasan Anda masuk HMPS dan dia jawab saya mau menambah pengalaman, saya merasa itu kadang tidak benar. Iya. Itu sudah alasannya pun sekali ya. Sekali ya. Saya tidak pernah dengan alasan saya daripada itu. Betul. Ada yang bilang, tapi kan kamu mau cari pengalaman. Iya, tapi bagaimana kamu merangkai kata-kata itu untuk menjadi satu yang lain, itu adalah nilai plus sebenarnya. Jadi saya rasa sih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Soki Amri. Bagaimana teman-teman? Udah tahu kan HMPS beserta eksistensinya di kampus kita di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, kawan-kawan, mungkin kita cukup saja lah Bang ya podcast kita pada siang hari ini. Mungkin kawan-kawan dapat mengambil ilmu yang sangat bermanfaat pada podcast yang hari ini. Oh ya, sebagai closing statement dari pendengar saya ingin mengatakan bahwa semua mahasiswa punya kualitas. Namun bagaimana ia mendapatkan kualitas untuk bermanfaat? Mungkin closing statement dari Bang Soki Amri selaku Divisioner Ketua Perbankan Syariah. Ya, mungkin kalau dari saya pribadi, untuk siapapun yang ingin berorganisasi, saya harap kawan-kawan siapkan hati, siapkan pikiran, dan siapkan iman yang ada dalam dada kawan-kawan. Oke, siap. Kawan-kawan yang sedang menonton ataupun kawan-kawan yang ingin bergabung di HMPS Perbankan Syariah, jangan lupa sebentar lagi pembukaan pendaftaran Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah periode 2024-2025. Cie, yang ingin menjadi ketum siap-siap. Nah guys, ketika saya mengatakan Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, sama-sama kita bersorak, bergerak nyata, tuntaskan bersama Bang. Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, bergerak nyata, tuntaskan bersama. Perbankan Syariah, anti riba klub. Saya Maulana Fikri sebagai host pada podcast yang hari ini, dan Bang Soki Amri selaku pemateri pada podcast yang hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Bila itu kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.